Creepypasta Part 44. Nomor 7. Never enter the Twilight Forest Dimension after 3 AM. Diawali dengan dua orang player Minecraft bernama Rigor dan juga Hudson yang sedang bermain survival bersama. Pada suatu malam di Minecraft, temannya Rigor bilang kalau ia ingin pergi ke Twilight Forest yang bisa ia masuki lewat Nether Portal. Karena Hudson sudah memasang dua mod, yaitu mod Twilight Forest dan juga Biome of Plenty, jadi Hudson pun menyalakan portal itu pada pukul 3 pagi. Ia juga menjelaskan cara untuk menyalakan portalnya adalah dengan membuang sebuah diamond ke tengah-tengah air. Karena belum berani untuk langsung memasukinya, jadi mereka memutuskan untuk pergi nanti saja. Tadinya Hudson ingin menambahkan lebih dari 2 mod. Namun karena servernya gratis dan memiliki RAM yang terbatas, jadi ia hanya bisa menambahkan 2 mod saja. Saat Hudson menghitung mundur jamnya sampai pas pukul 3 pagi, tiba-tiba saja muncul glitch merah di layarnya. Hal itu tentu dialami juga oleh Rigor. Di situ mereka sedikit heran karena glitchnya muncul tepat pada pukul 3 pagi. Setelah beberapa menit, mereka berdua pun masuk ke dalam portal tersebut dan sampai di Twilight Forest. Sesampainya di situ, Hudson merasa ada yang aneh. Karena saat mereka memasuki Twilight Forest, tidak ada achievement yang muncul. Padahal seharusnya ada achievement yang muncul saat mereka baru memasuki Twilight Forest. Tidak peduli dengan hal itu, mereka pun lanjut saja mengeksplor tempat tersebut. Setelah beberapa menit mengeksplor, Rigor dan Hudson menemukan ada goa di suatu tempat. Saat berada di dalam, Hudson bilang kalau ia melihat ada sesuatu yang bergerak sangat cepat. Tak menemukan apapun di situ, jadi mereka pun keluar dari goa tersebut. Suasana di tempat itu anehnya sangat sepi, padahal mereka tidak sedang berada di mode peaceful. Ketika mereka ingin balik ke rumah melalui portal, tiba-tiba saja portal itu sudah rusak dan kembali menjadi air. Dengan kata lain, mereka sudah tidak bisa kembali ke dunia overworld. Untungnya Hudson masih memiliki armor diamond untuk menyalakan kembali portal tersebut. Tapi mereka nggak tahu apakah mereka bisa kembali dengan menggunakan armor diamond. Mereka berdua kemudian memasukkan barang-barang mereka, termasuk armor diamond milik Hudson. Tapi ternyata portalnya tak kunjung menyala. Karena ternyata mereka tidak bisa kembali, jadi mereka pun memutuskan berjelajah sebentar. Rigor tiba-tiba saja mempunyai ide untuk mati di Twilight Forest itu, supaya bisa respawn di rumah. Rigor pun kemudian memutuskan untuk melompat dari ketinggian. Namun anehnya, Rigor malah respawn di tempat yang sama. Dan terlihat di chat kalau kasur di rumahnya telah hancur. Di saat Rigor dan Hudson mengecek isi chest mereka, isi chest tersebut telah menghilang semua, termasuk armor diamondnya. Tak ada pilihan lain, mereka melanjutkan untuk mencari mob saja yang ada di Twilight Forest tersebut. Setelah lama mencari, sayangnya mereka tak menemukan mob apapun di tempat itu. Ketika mereka kembali ke tempat portal airnya, kini air itu sudah menghilang. Hal itu tentu membuat mereka semakin yakin kalau mereka tidak hanya berdua di world tersebut, melainkan ada sosok orang ketiga. Di saat mereka berdua pergi mencari tempat yang aman, Hudson menemukan sebuah roti yang ngedrop. Apakah itu item yang ngedrop dari orang ketiga? Setelah beberapa saat berjalan lagi, di situ terlihat ada sebuah tempat labirin. Penasaran dengan apa yang ada di dalamnya, mereka pun masuk ke dalam labirin tersebut. Di dalam labirin itu tidak ada chestnya, yang ada hanyalah beberapa kepala pumpkin saja. Namun saat mereka mau ketemuan di tempat awal mereka masuk labirinnya, mereka tidak bertemu satu sama lain. Padahal Rigor dan Hudson sudah sama-sama keluar. Mengira kalau itu adalah glitch karena skinnya nggak kerender, jadinya mungkin bisa saja skin mereka sama-sama menjadi invisible. Untuk memastikan mereka sedang invisible atau tidak, Hudson menghancurkan salah satu pumpkin di situ.
Namun terlihat di layarnya Rigor, tidak ada satupun pumpkin yang hancur. Rigor mencoba melakukan hal yang sama, namun hasilnya juga tetap sama. Dapat disimpulkan kalau masing-masing dari mereka telah terjebak di dimensi yang berbeda. Rigor mengecek IP servernya Hudson saat ia join, namun di situ anehnya IP servernya tersensor oleh kotak putih. Dapat dipastikan mereka berada di IP yang berbeda. Namun mereka masih bisa berbincang satu sama lain. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja muncul chat Hudson dibawa menuju ajalnya. Rigor sudah mengecat Hudson berkali-kali, namun tidak ada jawaban apapun setelah 10 menit lamanya. Lalu tiba-tiba saja Rigor dibawa ke suatu tempat di goa yang gelap dengan suara-suara yang menyeramkan. Tapi untungnya ia berhasil mencari jalan keluar dari goa tersebut, sehingga ia menjadi aman. Namun itu hanya sementara.